Di era revolusi digital, AI tidak lagi sekadar alat bantu manusia, tetapi mulai merambah wilayah yang sebelumnya dianggap eksklusif bagi ranah spiritual, yaitu iman dan kepercayaan. Dari algoritma yang memprediksi perilaku keagamaan, hingga chatbot yang mampu menjawab berbagai pertanyaan eksistensial, perbatasan antara teknologi dan spiritualitas mulai kabur. Dunia menyaksikan perubahan besar, di mana keyakinan yang bersumber dari wahyu mulai ditantang oleh logika mesin. Pertanyaannya kini, apakah teknologi AI hanya alat atau mulai menjadi entitas yang secara perlahan menggantikan fungsi-fungsi yang dulu hanya dimiliki oleh iman? Pembahasan pertama, kebangkitan teknologi artificial intelligence. Dalam dekade terakhir, AI telah meresap ke hampir semua aspek kehidupan manusia. Dari sistem rekomendasi film, asisten digital pribadi, hingga diagnosa medis. Teknologi ini tidak hanya memberi kemudahan, tapi juga mulai membentuk cara manusia berpikir, memilih, bahkan merasakan. Studi menunjukkan bahwa keputusan manusia kini seringkali dipengaruhi, bahkan dikendalikan oleh algoritma yang tidak lagi transparan bagi pengguna biasa. Ketika manusia mempercayakan keputusannya kepada mesin, ada pergeseran otoritas dari intuisi dan tradisi menuju data dan statistik. Kepercayaan yang sebelumnya bersandar pada pengalaman hidup dan nilai-nilai moral, kini mulai dialihkan pada akurasi sistem dan efisiensi logika algoritmik. Pembahasan kedua, ketika chatbot menjadi sarana doa di era digital. Di era digital ini, sejumlah organisasi dan individu telah melahirkan chatbot spiritual seperti aplikasi kitab suci daring di Play Store. Chatbot spiritual dirancang bukan hanya untuk menyampaikan ayat, melainkan untuk menghidupkan tafsir dan menghadirkan petunjuk moral di tengah kebisingan digital. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah bimbingan moral yang bersumber dari kode bisa menggantikan interaksi batiniah manusia dengan nilai spiritual? AI tidak punya hati nurani, namun bisa meniru kebijaksanaan dengan akurat. Meski terlihat membantu, muncul kekhawatiran bahwa pengalaman spiritual akan direduksi menjadi interaksi digital belaka. Keintiman religius yang biasanya diperoleh dari hubungan pribadi dengan sesuatu yang transenden, kini dimediasi oleh layar dan sinyal. Pembahasan ketiga, algoritma yang membentuk nilai moral. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan TikTok telah menciptakan sistem yang secara tak langsung mengarahkan opini publik, termasuk nilai-nilai etis dan moral. Konten-konten yang muncul di beranda tidak netral, melainkan hasil dari algoritma yang mempelajari preferensi pengguna. Moralitas kini sering dibentuk oleh apa yang sedang tren, viral, atau mendapat like terbanyak, bukan oleh refleksi mendalam atau ajaran tradisional. AI menjadi penjaga gerbang informasi, menyaring mana yang dianggap relevan dan mana yang tidak. Ketika algoritma ikut menentukan apa yang dianggap benar atau salah, maka fondasi kepercayaan yang selama ini dibangun lewat pendidikan moral, doktrin, atau pengalaman batin perlahan mengalami krisis. Kita mulai mempercayai sistem yang tidak punya nilai, tapi punya kuasa atas persepsi. Pembahasan keempat, integrasi kecerdasan buatan dalam sistem ibadah modern. Di beberapa negara maju, AI telah digunakan dalam ritual keagamaan. Di Jepang, robot bernama Mindar dikembangkan untuk membacakan ajaran Buddha di kuil. Di India, sistem pengenalan wajah digunakan untuk mengelola antrian pemujaan di kuil-kuil besar. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan refleksi. Apakah ibadah masih bersifat spiritual jika dimediasi oleh entitas non-manusia? Ritual menjadi sesuatu yang otomatis, bukan transenden. Penggunaan AI dalam ibadah memunculkan dualitas antara kemajuan dan kehilangan makna. Iman yang selama ini bersandar pada pengalaman personal dan relasi antar manusia, kini perlahan tergeser oleh teknologi yang tidak punya rasa kagum atau takut. Pembahasan kelima, dapatkah AI memahami iman? Pertanyaan yang mulai diajukan ilmuwan dan teolog adalah, jika AI mampu memahami, mengolah, dan menyampaikan ajaran spiritual, apakah ia juga bisa memiliki iman? Beberapa sistem kecerdasan buatan kini sudah bisa meniru emosi, bahkan merespons penderitaan dengan kalimat empatik.
Namun iman bukan hanya soal informasi atau respons, tapi kesadaran akan sesuatu yang lebih besar dari diri. AI tidak memiliki kesadaran diri, apalagi hubungan dengan yang ilahi. Maka apa yang dilakukannya tetaplah simulasi, bukan pengalaman sejati. Saat mesin terlihat bijak dan empatik, muncul kecenderungan untuk memproyeksikan keilahian padanya. Disinilah bahaya laten, menggantikan iman dengan ilusi kecerdasan. AI telah mengubah banyak hal, tapi belum tentu mampu menjawab pertanyaan terdalam tentang makna hidup, penderitaan, dan harapan. Teknologi bisa membantu manusia memahami dunia, namun iman adalah tentang memahami diri dalam dunia itu. Ketika logika mesin dan suara hati berselisih, manusia harus memilih, mempercayai kecepatan dan akurasi, atau tetap berjalan bersama keraguan, cinta dan pengharapan, tiga hal yang sejauh ini belum bisa direplikasi oleh algoritma. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silakan tulis pendapat atau ide di kolom komentar supaya bisa dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.